Dia bernama Khalid bin Walid bin Mughirah bin Abdul Umar bin Makhzum. Ia dijuluki Saifullah, pedang Allah. Ia seorang pahlawan Islam, panglima para mujahid, dan pemimpin pasukan yang selalu dibantu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tak pernah terkalahkan, baik di masa jahiliyah maupun setelah Islam. Ia memiliki ide-ide yang cemerlang, keperkasaan yang tiada tara, dan taktik yang jitu. Ia termasuk salah seorang juru tulis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gelarnya atau kunyahnya adalah Abu Sulaiman. Ayahnya bergelar Abdus Sam. Ia salah seorang hakim di kalangan bangsa Arab pada masa jahiliyah. Ia juga salah seorang pemimpin terkemuka suku Quraisy. Kekayaan yang dimilikinya sangatlah banyak, sampai seluruh suku Quraisy mesti berkumpul untuk membungkus Ka'bah dengan kiswah. Sementara ia cukup sendirian saja melakukannya. Ia termasuk orang yang mengharamkan khamr di masa jahiliyah. Ia sempat bertemu dengan masa Islam pada saat berusia sangat lanjut. Akan tetapi ia memusuhi Islam dan menentang dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ia meninggal 3 bulan setelah hijrah. Ibunya bernama Asma atau yang dikenal dengan Lubabah kecil, putri Al-Harith bin Harb Al-Hilaliyah. Ia adalah saudari Lubabah besar, istri Abbas ibnu Abdul Muthalib. Keduanya merupakan saudari Maimunah binti Al-Harith, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Walid adalah seorang penunggang kuda yang tangguh dan pahlawan suku Quraisy. Ia terjun dalam perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq di barisan kaum musyrikin. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan untuknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan rasa cinta Islam ke dalam hatinya. Khalid bin Walid telah mengikuti berbagai peperangan. Tak sejengkal pun bagian tubuhnya melainkan terdapat cap syuhada, besetan pedang atau tusukan tombak. Ia pernah berkata, "Lam dikala aku dihadiahi seorang pengantin atau aku diberi kabar gembira dengan kelahiran anakku, tidaklah lebih aku sukai daripada malam yang sangat dingin dalam barisan pasukan kaum muhajirin di saat paginya aku akan berhadapan dengan musuh." Walid mengajaknya masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah dalam rangkaian umroh Qada. Ikut bersama Rasulullah Al-Walid bin Walid, saudara Walid bin Walid yang telah lebih dulu masuk Islam daripada Khalid. Walid mencari-cari saudaranya Khalid, tetapi tidak menemukannya. Ia pun menulis pucuk surat kepada saudaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'd. Sesungguhnya aku tak menemukan sesuatu yang lebih mengharamkan daripada jauhnya pikiranmu dari Islam. Engkau seorang yang cerdas, tak seorang pun yang tidak mengenal agama seperti Islam. Aku pernah ditanya suatu hari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dirimu. Beliau bertanya, "Mana Khalid?" Aku menjawab, "Semoga Allah memberinya hidayah." Beliau bersabda lagi, "Seperti Khalid tidak mengenal Islam? Andaikan ia gunakan kehebatan dan ketangguhannya yang selama ini ia gunakan untuk yang lain, bersama kaum muslimin tentu akan lebih baik baginya. Bergegaslah wahai saudaraku untuk menjemput peluang-peluang kebaikan yang sempat luput darimu." Kisah Islamnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid menerima surat dari saudaranya. Surat itu dibacanya dengan seksama. Ia sangat gembira mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya tentang dirinya. Hal itu semakin mendorongnya untuk masuk Islam. Akhirnya Khalid mengarahkan jiwa dan nuraninya pada agama baru yang setiap hari benderanya semakin naik dan berkibar. Cahaya keyakinan pun mulai berkilau di hatinya yang suci. Ia berkata dalam hatinya, "Demi Allah, sesungguhnya jalan inilah yang lurus. Sesungguhnya dia Muhammad memang benar-benar seorang Rasul. Sampai kapan, demi Allah, aku harus segera menemuinya untuk mengutarakan keislamanmu." Pada malam itu, Khalid bermimpi seperti berada di sebuah daerah sempit dan gersang. Tak ada tanaman dan tak ada air. Kemudian ia pergi menuju daerah yang hijau dan luas.
Setelah bangun, Khalid berkata dalam hati, sungguh ini sebuah mimpi yang baik. Khalid keluar dari rumahnya. Ia sudah bertekad untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi yang ia alami semalam terus melekat dalam pikirannya dan seolah-olah berada di depan kedua matanya. Ia mencari seorang yang bisa menemaninya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Sofwan bin Umayyah. Khalid berkata kepada Sofwan, "Wahai Abu Wahab, tidakkah engkau perhatikan kondisi kita? Kita ibarat gigi gerham, sementara Muhammad telah menguasai bangsa Arab dan non-Arab. Kalau kita datang menemui Muhammad, lalu kita ikuti langkahnya, niscaya kemuliaan Muhammad juga kemuliaan kita." Sofwan bin Umayyah sangat enggan menerima ajakan Khalid. Ia berkata, andaikan tak ada lagi yang tersisa selain diriku sendiri, sungguh aku tak akan pernah mengikutinya selama-lamanya. Akhirnya Khalid bin Walid meninggalkan Sofwan bin Umayyah. Ia berkata dalam hati, orang ini saudara dan bapaknya terbunuh di perang Badar. Kemudian Khalid berjumpa dengan Ikrimah bin Abu Jahal. Khalid berkata kepada Ikrimah seperti yang dikatakannya kepada Sofwan. Jawaban yang diberikan Ikrimah juga sama dengan jawaban Sofwan bin Umayyah. Lalu Khalid kembali ke rumahnya dan mempersiapkan kudanya. Ia mulai melangkah. Tiba-tiba ia bertemu dengan Utsman bin Talhah yang merupakan sahabat dekatnya. Ia menyampaikan rencananya untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Utsman menerima ajakannya. Akhirnya keduanya pergi dengan tujuan yang sama. Di jalan mereka bertemu dengan Amr bin As. Amr berkata pada keduanya, "Marhaban." "Marhaban bi," balas keduanya. "Mau kemana kalian?" tanya Amr. "Engkau, apa yang menyebabkan engkau keluar di waktu begini?" Keduanya balik bertanya. Kalau kalian, apa yang menyebabkan kalian keluar?" Amr bin As bertanya lagi. "Untuk masuk Islam dan mengikuti Muhammad," jawab Khalid dan Utsman serentak. Itulah yang membuat aku datang ke sini," timpal Amr sambil tersenyum. Mereka berangkat sampai tiba di Madinah. Di jalan sebelum bertemu Rasulullah, Khalid bertemu dengan saudaranya Al-Walid. Al-Walid berkata, "Cepatlah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui kedatanganmu dan beliau sangat gembira dengan kedatanganmu. Beliau sedang menunggu kalian." Mereka mempercepat langkah dan segera masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalid lebih dulu masuk dan ia segera menyampaikan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah membalas salamnya dengan wajah berseri-seri. Khalid segera berucap, "Sungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah utusan Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mari ke sini." Ketika Khalid bin Walid sudah mendekat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menunjukimu. Aku memang sudah melihat kecerdasan dalam dirimu, dan aku berharap semoga kecerdasan itu membawamu pada kebaikan." Setelah membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalid berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah banyak berada pada posisi yang menentang kebenaran. Maka berdoalah kepada Allah untuk mengampuniku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Islam akan menghapus segala dosa yang telah berlalu." Khalid melanjutkan, "Wahai Rasulullah, doakan aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, ampunilah Khalid atas segala perbuatannya yang menghalangi manusia dari jalanmu." Kemudian Utsman bin Talhah dan Amr bin As pun maju dan membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah memberi sesuatu pun kepada para sahabatnya, lebih banyak daripada yang diberikannya kepada Khalid bin Walid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada para sahabat yang lain, "Jangan sakiti Khalid, karena sesungguhnya ia adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang dia hunuskan pada orang-orang kafir." Abu Bakar As-Siddiq menafsirkan mimpi Khalid, "Sesungguhnya daerah hijau yang luas itu adalah jalan keluar yang menjadi tempat Allah menunjukimu pada Islam. Dan sesungguhnya daerah yang sempit itu adalah masa yang engkau lalui dalam kemusyrikan." Walid telah masuk Islam. Ia membelakangi Tuhan-Tuhan nenek moyangnya dan seluruh bentuk pujaan kaumnya. Bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin lainnya, ia menyongsong dunia baru. Allah Subhanahu Wa Taala telah menakdirkannya berada di bawah panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kalimat tauhid. Pada saat pembebasan Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk masuk ke Mekah dari arah atas. Khalid dan orang-orang bersamanya masuk ke Mekah dari tempat yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ia dihadang oleh beberapa orang kaum Quraisy. Di antara mereka ada Sofwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Suhail bin Amr. Mereka menghalangi Khalid untuk masuk, bahkan menghunus senjata serta melemparinya dengan katapel. Khalid mengobarkan semangat sahabat-sahabatnya
dan memerangi kaum Quraisy tersebut sebanyak 24 orang kaum Quraisy menemui ajal. Sementara 2 orang kaum muslimin menemui syahadah. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan pembebasan Mekah untuk Rasulnya dan segenap kaum muslimin. Diutus untuk menghancurkan Uzza. Patung Uzza terletak di daerah Nahlah, suku Quraisy. Kinanah dan Mudhar sangat mengagungkannya. Orang-orang yang memelihara dan menjaganya adalah Bani Saiban yang berasal dari Bani Sulaim yang merupakan sekutu Bani Hasyim. Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza. Ketika penjaga patung Uzza yang berasal dari Bani Sulaim mendengar bahwa Khalid bin Walid sedang menuju ke sana untuk menghancurkannya, ia segera menggantungkan pedangnya di patung Uzza tersebut. Kemudian ia naik ke atas bukit yang terletak di dekat sana, lalu berkata, "Wahai Uzza, siapkan dirimu. Tak ada yang lain selainmu yang mampu menghadang Khalid yang telah siaga. Siapkan dirimu, karena jika engkau tidak membunuh Khalid, niscaya engkau akan ditimpa dosa yang dekat dan tak berdaya." Setelah Khalid sampai di sana, ia segera menghancurkan Uzza. Setelah kembali, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang kau lihat?" Khalid menjawab, "Aku tidak melihat apa-apa." Rasulullah menyuruhnya untuk kembali ke sana. Ketika Khalid sampai ke tempat itu, dari dalam ruangan tempat patung Uzza dihancurkan, keluarlah seorang wanita hitam yang menguraikan rambutnya sambil menaburkan tanah ke kepala dan mukanya. Khalid segera menggayungkan pedangnya dan berakhirlah hidup wanita itu. Khalid berkata, "Wahai Uzza, engkau dikufuri dan dirimu tidak suci. Aku lihat Allah telah menghinakanmu." Kemudian Khalid menghancurkan rumah atau ruangan tempat patung itu, lalu ia ambil seluruh harta yang ada di sana. Setelah itu ia ceritakan kepada Rasulullah semua hal yang terjadi. Rasulullah SAW bersabda, "Itulah Uzza, dan ia tak akan pernah disembah lagi untuk selama-lamanya."